Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NLP Smart Indonesia, Cuat Consulting, dan seluruh alumni maupun semua yang berada di lingkup komunitas NLP Grid Parenting, juga para orang tua cerdas, para orang tua semuanya di seluruh Indonesia, di Malaysia, Singapura, yang kita sudah banyak berinteraksi di dalam kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan parenting. Pada pagi ini, kita sama-sama, tentunya sebagian besar umat muslim di seluruh dunia sedang merayakan Hari Raya Idul Adha. Pada pagi ini sudah banyak sekali yang menyembelih hewan kurban dan tentunya banyak sekali falsafah-falsafah parenting yang kita dapatkan dari sebuah sirah kisah bagaimana ketika Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalam pada kala itu. Sehingga menjadi salah satu pedoman ketika melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu sekalian, saudara semuanya, seluruh sahabat NLP Smart Indonesia. Sebuah kisah yang tentunya ini sangat heroik sebenarnya. Bagaimana sebuah kisah parenting yang bisa disisi dengan sudut pandang yang sangat dekat ketika kehidupan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, khususnya pada saat akan menerima sebuah hadiah dari Allah, titipan amanah, yaitu Nabi Ismail alaihissalam pada saat itu. Bagaimana ketika pada menjelang-menjelang masa untuk mendapatkan hadiah besar, amanah besar yang setelah ditunggu sekian puluh tahun oleh Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ismail lahir, Nabi Ibrahim pun tentunya keluar untuk memenuhi panggilan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketika Siti Hajar berada di sebuah kehidupan yang tentunya pada saat itu begitu menderitanya, begitu susahnya, di tempat yang tidak ada tumbuhan banyak, yang tidak ada air, bersiap untuk melahirkan, dan pada saat itu ketika lahir pada masa kecil, tentunya kecil dalam keadaan yang sangat sengsara sekali. Bagaimana tidak, karena air adalah kehidupan, sementara di sana tidak mendapatkan kebutuhan air yang begitu mudahnya. Beda dengan di negeri kita di Indonesia, beda dengan di Malaysia, beda dengan di Singapura, yang kita negeri-negeri yang mudah untuk mendapatkan air. Tapi di sanalah ketika sisi parenting, kacamata kita melihat ke sisi sana, maka ada sebuah al-hajj parenting, bagaimana sisi parenting yang bisa kita ambil di sisi kisah-kisah tersebut. Madrasah yang pertama, sekolah yang pertama adalah dari seorang ibu. Di dalam rumah, seorang ibu menjadi sekolah yang awal sekali ketika membangun peradaban anak pada masa kehidupannya ke depan. Dan ketika di kisah awal, bagaimana ketika seorang Siti Hajar menerima sebuah kehidupan yang begitu sulit, yang begitu susahnya, Siti Hajar benar-benar merasakan penderitaan yang luar biasa, tapi tawakal kepada Allah pada saat itu membawanya pada kehidupan yang pasrah, yang qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah pada saat itu, apa yang diujikan Allah pada saat itu, dan mencetak lahir seorang Nabi Ismail alaihissalam. Seorang nabi yang tentunya kita ingat sekali sampai dengan hari ini. Doa Nabi Ibrahim sebagai seorang bapak yang menurunkan nasab kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Selalu doa untuk anak-anaknya, untuk generasinya sampai dengan kita sekarang ini. Robi habli minas solihin. Robi habli minas solihin. Robi habli minas solihin. Bagaimana ketika anak generasi kita nanti menjadi generasi yang saleh, generasi yang soleh, generasi yang solehah. Menjadi generasi harapan dari agama kita, generasi harapan dari orang tua, generasi harapan dari bangsa kita, sehingga menjadi generasi yang benar-benar memberikan sebuah suri tauladan percontohan untuk umat yang lainnya. Kemampuan Siti Hajar ketika menerima sebuah ujian bukan hanya sepadan dibalaskan dengan kebahagiaan lahirnya Nabi Ismail, tetapi bagaimana ikhtiar etos kerjanya seorang ibu pada saat itu mencari air yang sekarang diabadikan dengan yang namanya syai, berlari-lari kecil, terus berlari-lari kecil dengan kepanikan, dengan kebingungan. Kenapa? Karena pada saat itu menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana memberikan kehidupan secara dunia kepada anaknya. Ikhtiar etos kerja ini menjadikan ibadah yang sangat besar sekali untuk ibu-ibu yang sekarang sebagai pengemban
parenting untuk anak-anaknya, mengasuh anak-anaknya. Karena etos kerja inilah menimbulkan produktivitas kerja bagi anak dengan etos kerja yang luar biasa. Seorang ibu yang handal, yang bekerja keras, yang di rumah tanpa henti dari mulai bangun sebelum subuh sampai dengan nanti menjelang tidur, masih terus harus bekerja, bekerja dan bekerja, beraktivitas, 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 dan itu semata-mata untuk keluarga. Inilah yang diemban sebagai etos kerja productivity management di dalam diri keluarga. Seorang ibu yang bisa dibawa ke surga dengan pintu karena etos kerja dalam aktivitas keharian melayani keluarga, anak-anaknya, suaminya, dan kehidupan yang lainnya. Dalam parenting inilah sekolah terbesar bagi anak yang awal, yang mula, yang asal. Parenting bersama madrasah pertama bagi anak adalah seorang ibu. Ketika sudah lahir ke sana, lahir sebuah etos kerja yang luar biasa, tidak kalah dengan Nabi Ibrahim kala itu. Bagaimana ketika mengemban perintah dari Allah, tidak pernah pakai bertanya, tapi ada namanya taat yang mutlak, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami yang bekerja di luar, bekerja dengan ibadahnya sebagai jihad untuk keluarganya, memenuhi kebutuhan keluarga dan nafkah-nafkah yang lain yang diperlukan untuk kehidupan ibadahnya, di luar sana bekerja berikhtiar dengan begitu kuat, di dalam rumah juga ada aktivitas dari seorang ibu yang begitu kuat, dan dilingkupi semuanya berlandaskan spiritual karena Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah sinergi kehidupan membangun sebuah kehidupan, mindset anak, pikiran anak, kehidupan anak nantinya membawa dalam satu sukses yang penuh barokah. Begitu juga dengan kehidupan-kehidupan yang penuh ujian itu, tapi ada tawakal. Dan kita sebagai orang tua juga tentunya memiliki tawakal-tawakal bagaimana ketika mengemban amanah berupa anak yang diberikan kepada kita, yang nantinya harus dididik menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Kita kadang-kadang merasa khawatir akan rezeki yang diberikan kepada anak kita. Cukupkah kita menafkahi? Cukupkah kita nanti memberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang lebih baik dari kita? Namun ketika terjadi sebuah proses kekhawatiran itu, Siti Hajar ketika khawatir, Nabi Ibrahim ketika ada rasa khawatir pun dijawab Nabi Ismail ketika menjejak-jejakkan kakinya sampai dengan di sana ketika Siti Hajar mengucapkan zam, 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 dan keluarlah air zam-zam. Disitulah bahwa si filosofis. Orang tua yang sudah berikhtiar, keduanya berikhtiar di luar rumah, dalam keluarga, dan di lingkup dunia yang lebih luas. Anak memiliki rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah ketika menjejakkan kaki Nabi Ismail alaihi salam pada waktu itu, air Zam-Zam berlimpah ruah. Bahkan air Zam-Zam sampai dengan hari ini menjadi salah satu tanda kebesaran, rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang bukan hanya untuk satu orang, dua orang, tapi seluruh penjuru negeri. Bersumber dari air yang tidak pernah habis sampai dengan sekarang ini, masuk ke seluruh wilayah dunia, ke negeri-negeri muslim. Setiap ada yang umroh, setiap ada yang haji, mereka menebarkan air Zam-Zam kemanapun, bahkan sekarang sudah diimpor dan bisa didapatkan dengan lebih mudah. Itu salah satu nikmat bahwa rezeki sebenarnya yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya, untuk kita manusia. Kita hanya memiliki kewajiban berikhtiar, 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 lalu serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan jiwa yang seperti ini kepada anak kita, ini menghidupkan anak kita menjadi anak yang benar-benar mengetahui, memahami bagaimana kesadaran untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam filosofi berikutnya, ketika sudah berlari kecil berikhtiar kuat, apa yang dilakukan ketika haji? Salah satunya adalah melakukan tawaf. Melakukan tawaf berputar, berputar, berputar selama 7 kali di tawafnya. Apa yang dilakukan? Ketaatan. Dan di saat itulah ibadah, taat, dan doa yang menjadi satu. Lalu anak yang lebih kuat lagi diajak untuk sa'i. Anak yang berikhtiar dengan etos kerja yang kuat. Karena di sanalah etos kerja anak dibangun menjadi anak yang produktif. Anak yang memiliki nilai etos kerja yang baik. Sehingga mampu beribadah dengan sangat baik sekali. Setelah itu ada lagi ketika satu hal yang paling penting untuk kata anak kita adalah penting sekali anak kita untuk bisa melakukan yang namanya lempar jumroh. Filosofi dalam kehidupan kita, setelah anak kita taat dengan tawaf, dengan aturan-aturan hukum, dengan Allah Subhanahu wa taala, ketaatan-ketaatan yang lain,
Lalu masuk di berikutnya lagi, bagaimana ketika anak juga mampu melakukan ikhtiar yang kuat dengan sa'i, lalu bagaimana seorang anak nantinya yang kuat ketika melakukan lempar jumroh, menghindarkan diri dari maksiat, menjauhkan diri dari maksiat, itu salah satu sebagai hakikat takwa. Dan pada akhirnya, di setiap perjalanan anak kita nantinya, ketika berwukuf mereka memahami kehidupan, mereka mentadaburi kehidupannya, mereka menyadari bahwa sesungguhnya apa yang terpenting untuk hidupnya semata-mata untuk ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu semua berjalan, baru akan merayakan kehidupan sukses dengan penuh kemuliaan. Mereka akan bersolat Id, lalu mereka memberikan derma, sedekah, dan mengorbankan apa yang dicintai setelah sukses mereka demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka melakukan sholat Idul Adha, lalu mereka menyembelih hewan kurban. Dan saat itu mereka juga akan melakukan tahalul ketika mereka melakukan pemotongan rambut, membersihkan pikiran-pikiran jiwa-jiwa mereka dari segala hal yang kotor di dunia ini. Mereka menjadi orang-orang yang mabrur, menjadi anak yang mabrur, menjadi anak yang sukses mulia di dunia ini, anak yang penuh dengan berkah, anak yang diridhoi, anak yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parenting dari dalam rumah inilah yang akan menciptakan ketika anak bagaimana untuk menjadi anak yang sukses mulia penuh dengan keberkahan. Entah jalan pendidikan setelah dari rumah dimasukkan pondok pesantren, dimasukkan madrasah-madrasah, dimasukkan pendidikan-pendidikan yang tinggi atau apapun, tapi itulah salah satu cara ketika parenting dilakukan untuk anak-anak demi generasi kita. Saudara sekalian, saya rasa untuk pagi ini cukup dengan kita. Selamat menjalankan hari raya, selamat menikmati hari raya, selamat merayakan hari raya Idul Adha pada kali ini. Saya yakin tahun depan kita masih berjumpa dengan jauh lebih sukses mulia untuk kita semua. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.